mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat, kita sehat walaupun kita berada di tengah-tengah ujian wabah Covid yang melanda dunia, yang bahkan sudah memakan korban yang terinfeksi itu lebih dari 2 juta dan ratusan ribu orang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita dan umat Islam dimanapun mereka berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, yaumul qiyamah. Kemudian tak lupa saya sampaikan tahiyatul Islam, salam kehormatan Islam untuk saudara-saudara sekalian. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, CV-nya sudah dibacakan dengan lengkap ya. Walaupun sebenarnya saya agak-agak malu juga dari sebagian CV itu, cuman memang waktu itu saya bikin CV yang lengkap, tapi nggak apa-apa, biar kita saling mengenal, tidak ada dusta di antara kita. Jadi itulah saya asli orang Ciamis. Kalau kata warga-warga saya atau saudara-saudara saya dibilang sebagai ahlus Sunda wal jamaah gitu ya, orang Sunda yang ori gitu ya, ori Sunda. Kemudian bincang-bincang tentang to be an ideal Muslim, bagaimana kita menjadi pribadi Muslim yang ideal. Pertanyaannya, mungkin nggak kita menjadi seorang Muslim dengan kepribadian yang ideal? Nah, ini masalah mungkin tidak mungkin. Ada pertanyaan berikutnya. Apakah kita punya model tentang sosok Muslim yang ideal? Sebenarnya kita memang punya banyak model, bahkan ribuan model atau jutaan model itu bisa menjadi teladan, contoh bagi kita bagaimana kita menempa diri kita, membina diri kita menjadi seorang Muslim ideal. Sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya yang berjumlah 124.000, mereka semuanya adalah teladan. Walaupun tidak semua nabi yang sebanyak itu kita tahu. Jangankan profil mereka, namanya saja kita tidak tahu. Lebih jauh lagi, keluarganya, tempat tinggalnya, kita juga banyak yang tidak tahu. Karena secara umum yang kita tahu adalah 25 nabi. Yang sesungguhnya 25 nabi itu adalah nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih menjadi nabinya, yang 124 tadi. Nah, kemudian dari 124.000 nabi itu Allah pilih lagi jadi pilihan di antara yang terpilih. Mereka adalah para rasul yang jumlahnya 313 orang. Nah, para rasul ini sudah menjadi pilihan Allah dengan saringan yang luar biasa. Dan ternyata
dari yang 313 orang ini, Allah memilih lagi ada nabi yang disebut dengan ulul azmi. Kemudian, di antara nabi ulul azmi ini, yang paling puncak dalam idealisme kesempurnaan kepribadian seorang muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat ke situ, gitu ya, melihat ke situ menjadi sosok ideal seorang muslim itu, subhanallah, prosesnya panjang, ya, prosesnya panjang. Tapi tentu kita dalam Islam tidak diajarkan untuk berkecil hati, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini melengkapi kesempurnaan atau idealisme contoh-contoh yang Allah berikan dalam sosok para nabi sebelumnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus hanya, nah jadi kata innama dalam kaidah bahasa Arab itu memiliki arti hanya. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini salah satu riwayat. Ada riwayat-riwayat lain yang hadis ini memang sahih ya, yang redaksinya itu bukan makarim, bukan kemuliaan, tapi salihal akhlak, yaitu kebaikan akhlak, akhlak yang baik. Tapi maknanya tentu mirip, sama satu makna di antara riwayat-riwayat yang ada. Jadi nabi-nabi yang ada tadi, nabi dan rasul, semuanya memiliki makarimal akhlak. Mereka semuanya memiliki akhlak mulia. Semuanya memiliki salihal akhlak, memiliki akhlak yang baik. Dan kemudian dari kemuliaan-kemuliaan akhlak para nabi, dari kebaikan-kebaikan akhlak para rasul, penyempurnanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Jadi kata azim dalam bahasa Arab ini, kalau kita bicara bahasa Arab yang bukan Al-Quran, orang Arab kalau mengatakan azim, itu artinya satu ungkapan ketakjuban, memiliki rasa takjub yang luar biasa, mereka mengatakan azim. Kalau bahasa kitanya amazing gitu ya. Emang amazing itu bahasa kita ya? Padahal mungkin bahasa kita itu azim juga bahasa kita, amazing juga bahasa kita. Yang kita bangetnya sih sebenarnya luar biasa gitu ya. Nah, jadi azim ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan pujian untuk Rasulnya itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab sebagai ungkapan puncak kekaguman, dan Allah mengungkapkannya itu dimulai dengan perangkat taukid. Taukid itu artinya perangkat untuk memantapkan sebuah ungkapan. Innaka, kemudian adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, karena memang Rasulullah itu puncak. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puncak idealisme profil sebagai seorang Muslim itu Allah sediakan untuk kita jadikan teladan. Jadi kalau kita mencari sosok teladan, siapa teladan yang paling baik untuk kita jadikan
sebagai idola kita, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi ya, semua rasul, semua nabi, orang-orang soleh yang hidup di zaman bahula, kemudian orang-orang soleh sejak zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, itu semuanya adalah teladan kita. Semuanya adalah contoh yang baik untuk kita ikuti. Tapi sosok yang paling sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita diarahkan untuk mencontoh kesempurnaan akhlak Rasulullah. Nanti kita akan sampai di tahap mana dalam praktek kita mencontoh itu tidak ada masalah. Karena Rasulullah bilang begini dalam sabdanya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Orang mukmin itu niatnya selalu baik. Walaupun amalnya belum tentu sebaik niatnya. Tapi niat yang baik itu pasti akan mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Dalam sebuah kitab, namanya kitab Ta'limal Muta'allim. Ta'limal Muta'allim ini kan kitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki obsesi, diantaranya ya. Kita memiliki cita-cita. Nah, di situ dicontohkan, misalkan kita bercita-cita untuk menghafal Al-Quran 30 juz, maka kalau cita-citanya hafal 30 juz, ya minimal juz 30 menghafal gitu ya. Kalau kita bercita-cita menghafal Sahih Bukhari, maka ya minimal berapa hadis gitu kita hafal Sahih Bukhari. Karena cita-cita itu akan mendorong kita untuk berproses menuju apa yang kita cita-citakan yang menjadi obsesi kita. Jadi sama sekali tidak ada kata, nggak mungkin kalian itu bisa mencapai kesempurnaan kepribadian seperti Rasulullah sehingga nggak perlu, nggak layak untuk memiliki cita-cita seperti itu. Itu salah gitu ya, karena kita memang diperintahkan untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Jangankan cita-cita yang bersifat duniawi, cita-cita akhirat saja Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, kita bisa berada di surga tertinggi, surga terbaik di antara kebaikan-kebaikan surga, yang artinya kalau kita berada di surga itu, kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, yaitu surga Firdaus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus, fa innaha a'laha wa awsatuha. Jadi kalau dikatakan Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah, maka kita bisa memvisualisasikan, ngebayangin susunan surga itu seperti kubah gitu ya. Nah, kubah. Jadi semakin tinggi, semakin ke tengah, dan yang paling tengah ada di puncak itu adalah Firdaus. Gitu. Baik. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kalau bicara tentang sosok ideal yang harus menjadi standar kita, tapi makanya kita nggak boleh menjadi orang yang ada di bawah standar ya. Karena di bawah standar itu pasti sakit gitu ya. Namanya standar itu kan besi, tajam lagi. Kalau kita berada di bawah standar, pasti sakit banget. Sehingga kita jangan menjadi orang yang ada di bawah standar. Nah, jadi standar idealisme pribadi seorang muslim itu diantaranya mencakup 3 dimensi. Pertama adalah dimensi ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Ruhiyah itu ruhani. Dimensi keimanan dan dimensi akhlak. Karena iman adalah pondasi
Dan iman itu membimbing kita untuk memiliki orientasi terbaik, orientasi yang benar, bagaimana kita dalam hidup ini memiliki kejelasan orientasi, kejelasan tujuan. Dan itu adalah prinsip keimanan dalam Islam. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun, itu terutama adalah prinsip-prinsip hidup. Di situ ada prinsip-prinsip keimanan. Nah, kemudian setelah 13 tahun Rasulullah di Makkah dan hijrah ke Madinah, apakah prinsip-prinsip keimanan itu selesai? Tidak diajarkan lagi? Sama sekali tidak. Jadi setelah Rasulullah berada di Madinah, beliau juga mengajarkan prinsip hidup, prinsip keimanan, prinsip akhlak, selain mengajarkan ajaran-ajaran lainnya, yaitu syariat Islam. Nah, maka bagaimana kemudian kenapa iman dan akhlak ini dibarengkan? Karena memang yang namanya iman itu kan di dalam. Orang nggak tahu, nih orang beneran nggak sih beriman? Nah, ternyata Rasulullah itu memberikan kepada kita arahan, ada tanda-tanda orang imannya seperti apa, sebaik apa itu dengan melihat akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, pertanyaannya itu begini, ayyul mu'minina afdalu imanan. Di antara orang-orang beriman itu siapa yang imannya paling baik? Jawaban Rasulullah SAW adalah ahsanuhum khuluqa. Dia atau mereka adalah orang yang akhlaknya paling baik. Sehingga tingkat kebaikan akhlak seseorang itu menjadi barometer dari tingkat baiknya keimanan seseorang. Semakin baik akhlaknya menjadi pertanda, menjadi ciri imannya semakin baik juga. Dan sebaliknya, ketika akhlaknya semakin buruk, maka itu menandakan juga imannya itu juga lebih buruk. Jadi iman dan akhlak menjadi pondasi. Sehingga kalau kita punya anak, kalau saya bicaranya anak ya, karena memang saya sudah punya 3 anak yang tadi nama-namanya dibacakan. Jadi ketika kita punya anak, akhlaknya baik, imannya baik, itu sudah menyelesaikan sebagian besar PR pendidikan kita terhadap anak kita. Jadi, begitu juga dengan kita sendiri. Kita sebagai seorang mukmin, jika iman kita baik, akhlak kita baik, maka sebagian besar PR dalam keislaman kita itu sudah selesai. Luar biasa. Makanya kenapa dalam sabdanya Rasulullah SAW tadi seolah-olah menggambarkan diutusnya beliau itu hanya untuk urusan akhlak. Itu tercermin dari kata innama. Saya diutus hanya, nah terjemahnya kan begitu. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena sesungguhnya makna akhlak di sini sebenarnya mencakup semua dimensi keberagamaan kita. Yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada kitabnya, akhlak kepada rasulnya, akhlak kepada sesama saudara seiman, akhlak kepada seluruh umat manusia, juga akhlak kepada alam semesta ini, gitu ya. Termasuk akhlak kepada diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama menjadi PR kita, bagaimana
kita benar-benar memperbaiki iman dan akhlak kita. Dan kalau berbicara tentang situasi kita sekarang, justru ini saat yang tepat bagi kita untuk menata, memperbaiki keimanan dan prinsip akhlak kita. Karena kita sekarang di rumah aja gitu ya, makanya sekarang juga ngaji dari rumah. Di situ kita bisa lebih banyak waktu untuk berkontemplasi dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kemudian bagaimana kita menghiasi hari-hari kita dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, itu momentum yang memang bagi seorang mukmin selalu disikapi dengan positif. Dimensi yang kedua, idealisme profil sosok seorang muslim adalah fikriyah, artinya akal. Islam sangat memperhatikan aspek akal. Bahkan kalau kita membaca, mendengar tentang istilah orang yang diberikan beban syariat, itu namanya mukallaf. Jadi kita, orang-orang yang sehat akalnya, itu diberikan beban, tugas sebagai seorang hamba dan sebagai khalifah. Sebagai seorang hamba, bagaimana kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, dan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, bagaimana kita memiliki karya-karya terbaik kita, kita terus tingkatkan produktivitas hidup kita. Nah, dan tugas itu, beban itu hanya diberikan kepada orang yang akalnya sempurna. Jadi kalau orang yang ada kekurangan akalnya, yang orang sebut dengan istilah miring, gitu ya, dia nggak dikasih beban. Jadi kalau misalkan nih, mohon maaf, ada yang mau bebas, nggak usah capek-capek sholat, nggak usah capek-capek puasa, nggak usah capek-capek zakat, kemudian melakukan amal-amal kebaikan lainnya, itu boleh. Caranya tadi, kalau akalnya nggak sempurna. Mohon maaf ya. Nah, jadi bagi orang yang akalnya sempurna, Allah berikan beban, Allah berikan taklif. Makanya kita disebut sebagai seorang mukallaf. Jadi, ketika akal dalam Islam itu menjadi tumpuan, manat gitu ya, manat li taklif, menjadi objek utama dalam pembebanan kita dengan syariat, maka berarti kita harus menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Islam memuliakannya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu sudah berbicara tentang bagaimana kita mengisi otak kita, bagaimana kita mempergunakan akal kita dengan belajar. Iqra. Walaupun proses belajarnya itu dibimbing bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan mengagungkan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, Tuhanmu yang menciptakan kita semuanya. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang fikriyah, maka tentu sosok yang ideal, orang yang memiliki akhlak yang baik, imannya baik, tentu akalnya juga baik. Gagasan-gagasannya itu baik. Kemudian dia juga selain gagasannya baik, tapi tidak egois juga gitu. Seorang ulama tabi'in ya, Imam Asy-Sya'bi namanya,
Imam Asy-Sya'bi itu membuat sebuah standar, gitu ya. Kata beliau, idealisme sosok seorang tokoh, seorang laki-laki, seorang muslim itu ada dua. Jika ada orang yang gagasannya baik, kemudian dia suka bermusyawarah, itu namanya sosok muslim yang ideal. Tapi kalau dia hanya memiliki salah satunya, dia gagasannya baik, tapi kalau bermusyawarah dengan orang itu susah. Karena mungkin dia berpikir hanya pendapat dia saja yang baik, pendapat orang lain kurang baik. Nah, jadi ini kata Imam Asy-Sya'bi itu hanya nisfur rajul. Dia hanya setengah saja, nggak ideal, sama sekali nggak ideal. Separuh orang, gitu ya, separuh orang. Kemudian begitu juga kalau dia suka bermusyawarah, ini mohon maaf ya, suka bermusyawarah, tapi nggak pernah memberikan gagasan-gagasan, ya. Nah, itu juga sama, hanya separuh orang, ya. Apalagi kalau gagasan nggak ada, musyawarah nggak suka, maka dikatakan oleh beliau dengan istilah la syai', bukan apa-apa. Kalau kata orang Jawa Barat, orang Sunda namanya bebegig, gitu ya. Bebegig itu orang-orangan sawah, gitu ya. Orang-orangan sawah itu kayak orang tapi bukan orang, gitu. Oh ya, itu la syai' namanya, bukan apa-apa. Ini istilah Imam Asy-Sya'bi, bagaimana kita menggunakan akal kita. Jadi jangan sampai kita cuman rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi kita tidak berusaha untuk mengasah pikiran kita, mengasah akal kita dengan keilmuan. Karena ibadah pun kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka Allah tidak menerima ibadah itu. Wallah. Nah, kemudian yang ketiga, yang menjadi dimensi ketiga dalam idealisme sosok seorang muslim adalah aspek amaliyah. Aspek amaliyah itu ya amal soleh. Jadi kalau orang nih imannya baik, gitu ya, keyakinan dia kepada Allah itu baik. Kemudian ilmunya juga banyak. Dia seorang syekh, dia seorang ulama, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi ketika dalam tataran amaliyahnya itu tidak ada apa-apa, maka sebenarnya keimanan dan keilmuannya itu nol besar. Maksudnya tidak ada buahnya, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya kalau kita berkaca dari sebuah hadis inkarul munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang inkarul munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka lakukan perubahan dengan tangannya. Apa maksudnya dengan tangan? Nah, maksud dengan tangan itu artinya dengan amal nyata. Walaupun ada ya yang mengatakan dengan tangan itu dengan kekuasaan misalkan. Ya, itu benar. Yang penting ada amal nyata. Itu yad, itu bil yad itu dengan amal nyata. Tapi hanya orang yang memiliki keimanan yang tinggi saja, yang baik, yang kuat, yang bisa melakukan inkarul munkar dengan tangan. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau imannya kurang baik, imannya kurang kuat, lemah, maka lakukan yang mampu dia lakukan. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu melakukan perubahan dengan tindakan nyata, maka lakukan dengan kata-kata. Ya, walaupun kata-kata itu juga bisa banyak ya bentuknya. Sekarang status di WA, di IG, di FB, status kemudian dan banyak banget makna kata-kata yang bisa kita lakukan.
Nah, mungkin bahkan di antara kata-kata itu sebenarnya ada juga yang merupakan bentuk amal nyata. Nah, kemudian, tapi kata-kata juga tidak semua orang bisa, karena ada juga orang yang imannya itu sangat lemah sekali sehingga dia kata-kata pun tidak mampu. Kata Rasulullah, fa in lam yastati fa biqalbih. Maka kalau kata pun nggak bisa, minimal dengan hati. Karena kenapa dikatakan minimal? Karena kalau hati saja sudah tidak bisa melakukan inkarul munkar, artinya sudah tidak ada keimanan. Karena kata Rasulullah, fadzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Jadi semakin kuat imannya, bisa melakukan inkarul munkar dengan kata-kata. Semakin kuat lagi, maka bisa melakukan inkarul munkar dengan tindakan nyata. Dan itu adalah tataran ideal yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seorang mukmin. Jadi harusnya seperti itu. Nah, cuman kalau kita kaitkan antara ketiga aspek ini, aspek ruhiyah, aspek fikriyah, dan aspek amaliyah, maka ruhiyah itu adalah prinsip. Ruhiyah itu adalah pondasi, ruhiyah itu adalah orientasi. Sehingga dengan prinsip itulah kita berusaha untuk membekali diri dengan keilmuan. Nah, jadi kan gini, orientasi kita adalah menuju ridha Allah. Prinsip kita adalah keimanan kepada Allah. Bagaimana agar orientasi untuk mendapat ridha Allah dan prinsip keimanan kepada Allah itu bisa kita jalani dengan benar dan menjadi yang terbaik, maka bekali diri dengan ilmu, yaitu fikriyah. Kalau prinsipnya sudah benar, ilmunya sudah ada, tentu tidak berhenti sampai di situ, karena kita harus benar-benar mengamalkannya menjadi produktivitas amal. Lakukan kebaikan, amal soleh dimanapun kita berada. Amal soleh untuk diri kita dan untuk masyarakat banyak. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan bahwa kualitas seseorang itu ditentukan dengan sejauh mana kemanfaatan pribadinya untuk orang banyak. Jadi kalau semakin banyak manfaatnya, semakin banyak orang yang merasakan manfaat keberadaannya, maka semakin baik kualitas dirinya. Nah, baik, jadi itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu optimis untuk bisa menteladani sisi-sisi keutamaan yang ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi bahwa sekarang kita sudah mau bulan Ramadan ya. Kita sekarang sudah di penghujung bulan Sya'ban, Ramadan itu sudah benar-benar dekat sekali, maka selain keberadaan kita dalam situasi di rumah saja, juga keberadaan kita dalam menghadapi Ramadan, itu adalah kesempatan kita untuk menggapai cita-cita kita to be an ideal Muslim, menjadi seorang Muslim yang ideal. Karena bahkan para ulama itu menjadikan Ramadan itu sebagai poros bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam setahun, gitu ya. Mereka itu selalu berporos kepada Ramadan. Ramadan itu benar-benar dioptimalkan, dimaksimalkan karena waktunya mahal banget, waktunya istimewa sekali, dan di Ramadan diharapkan kita bisa mendapatkan lonjakan peningkatan kepribadian kita dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelah maksimalnya kita melakukan usaha. Nah, jadi dibuat planning yang baik ya untuk menghadapi Ramadan kita. Apa saja amal soleh yang akan kita lakukan,
kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya mentargetkan tamat tadarus 1 kali itu sudah sangat baik. Kalau sekarang, menurut saya sih mungkin kurang ideal ya. Karena tadi kita di rumah saja, kalau hanya mentargetkan tamat tadarus 2 kali saja, itu kayaknya sih kurang sekarang ya. Jadi kalau bisa lebih gitu ya. Itu dari sisi membaca Al-Quran. Kemudian dari sisi yang lainnya, bagaimana kita menghafalnya, memperbaiki bacaannya, mentadabburi maknanya, kemudian kita juga menyempurnakan sholat taraweh kita, dan menjaga kualitas puasa kita, senantiasa aktif untuk berbagi pesan-pesan yang baik kepada orang banyak, kemudian juga menjaga situasi keluarga kita agar berada dalam kebaikan terus-menerus. Semoga nanti di akhir Ramadan, walaupun dalam situasi sekarang, kita tetap mendapatkan yang terbaik, kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengijabah keinginan kita menjadi an ideal muslim. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, atas perhatiannya dari saudara-saudara semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Masya Allah, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan dan mengamalkannya. Tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jangan lupa teman-teman untuk membuat planning ya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan. Izin Anda bertanya Ustaz. Baik, Jadi, silakan. Kalau kita pelajari Sirah Nabawiyah gitu Ustaz, kita pelajari Rasulullah dan generasi umat Islam terdahulu, rasanya kita terlalu jauh Ustaz. Umumnya, khususnya Anda pribadi Ustaz, kayak masih banyak yang perlu dikejar Ustaz. Nah, Anda juga pernah gitu ya, ikut di suatu kajian gitu ya. Ustadznya bilang bahwa kalau umat terdahulu itu mereka belajar ilmu agama dulu Ustadz, sebelum mereka mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, di saat kita merasa bahwa banyak ilmu agama, khususnya ilmu agama yang belum kita tahu gitu ya, dan banyak targetan-targetan yang perlu kita capai khususnya dalam hal agama gitu ya. Tapi kayaknya dunia pendidikan itu semakin membuat kita disibukkan dengan ilmu pengetahuan, Ustaz. Nah, mungkin gitu ya, beberapa kali juga Anda tanya gitu ya ke Ustaz yang lain, ya keduanya harus seimbang, Ustaz. Kita mau coba untuk seimbang, tapi rasanya sulit, Ustaz. Nah, mohon saran dan masukannya, Ustaz. Syukran. Baik. Afwan. Baik. Gimana Mas Haidi? Langsung Anda jawab atau gimana? Baik, langsung aja kalau gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Aldi ya, dari Muhammad Aldi Saputra. Ya memang dalam menggapai cita-cita idealisme kita itu pasti ada tantangan. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Dan kalau orang memiliki ketinggian cita-cita, maka sebenarnya tingginya cita-cita
kuatnya obsesi itu yang akan membuat dia memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Di antara tantangan itu, misalkan apa yang tadi disampaikan tentang situasional sekarang, yang di dunia pendidikan yang kalau dikatakan untuk seimbang itu terasa jauh gitu ya, terasa jauh. Sebenarnya begini, kenapa yang pertama kita bahas tadi dalam dimensi idealisme itu adalah tataran iman dan akhlak. Nah, sebenarnya itu agar iman dan akhlak itu menjadi fondasi dan menjadi muara orientasi obsesi kita. Sehingga kalau orientasinya, prinsip keimanannya sudah benar, maka sebenarnya tidak ada masalah kita semuanya masing-masing menggeluti dunia kita masing-masing. Misalkan ada di antara antum yang di Fakultas Farmasi misalkan mendalami ilmu farmasi, ada yang di FEB mendalami ilmu ekonomi bisnis, ada yang di teknik dan lain sebagainya. Silakan masing-masing, tidak ada masalah sama sekali mendalami dunianya, tapi seorang mukmin yang sudah memiliki kekuatan iman dan keriduan Allah itu sudah menjadi tujuan utama hidupnya, maka ilmu yang dia dapatkan di farmasi, di di ekonomi, di teknik, di MIPA dan seterusnya, semuanya bisa, sangat-sangat bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saat ini contoh yang paling relate gitu ya, yang paling aktual adalah contoh bagaimana nadis atau tenaga-tenaga medis kita itu menjadi yang terdepan dalam melakukan amal soleh, bahkan sampai mereka mengorbankan nyawa. Jadi kalau kita baca di informasi atau mendengar ya informasi sekarang, itu yang pada meninggal itu banyak dokter spesialis paru gitu. Semoga Allah mencatat mereka sebagai syuhada gitu ya dalam perjuangan dalam perjuangan di situasi wabah Covid sekarang ini. Nah, jadi apapun keilmuannya, apapun profesinya, itu kita jadikan sarana untuk beramal soleh. Karena Islam itu tidak mengharuskan kita untuk merubah profesi. Jadi kita nih karena sekarang lagi rajin belajar Islam, lagi berusaha untuk lebih baik dalam agama Islam, kemudian kita pindah dari dari teknik kuliahnya menjadi jurusan syariah misalkan. Nggak mesti kan? Nggak mesti begitu. Mohon maaf ya. Nah, karena semua bidang yang kita geluti itu bisa menjadi sarana untuk beramal saleh menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau kita ingin tidak terlalu terbebani, maka cari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk kecenderungan apa, gitu ya. Nah, karena kalau kita menggeluti dunia yang kita tidak memiliki kecenderungan di situ, kita akan merasa terbebani. Jadi, kalau kita menggeluti dunia yang memang kita memiliki kecenderungan, memang passionnya kita di situ, itu insya Allah tidak akan menjadi berat, gitu ya. Sehingga
kita bisa maksimalkan keberadaan kita dalam passion kita itu tadi untuk memperbanyak produktivitas amal soleh kita dengan sebaik-baiknya. Jadi ya mungkin kalau tataran tadi ya kan kita inginnya sih ideal ya, inginnya ideal. Nah maka tetap cita-citanya harus ideal, gitu ya. Cita-citanya harus ideal, tapi kemudian untuk mencapai idealisme itu tahapan-tahapannya ya harus kita jalani. Nanti kita sampai di mana, gak usah kecewa, kita terus berjuang, tidak ada masalah sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita sesuai husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Genadira, terus Rudi Setiawan. Tafadol, Nadira terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira, angkatan 2018 dari Ustaz, saya ingin bertanya, tetapi dua dari topik apakah kalau saya sih boleh-boleh saja, kalau diizinkan oleh moderator ya, boleh moderator? Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Ya silakan, silakan Mbak Nadira. apakah jika seorang akhwat chattingan dengan ikhwan di sosial media, misalnya di WhatsApp atau lain, itu termasuk dari berkhawat Ustaz? Baik. Baik. Jadi chatting seorang akhwat, chatting dengan seorang ikhwan di sosial media, apakah termasuk berkhalwat? Ya memang sebenarnya yang harus dijadikan patokan itu adalah kekhawatiran terhadap fitnah, gitu ya. Kekhawatiran terhadap fitnah. Artinya Islam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana agar kita berada di zona aman, gitu ya. Berada di zona aman. Makanya ada satu prinsip dalam Islam itu, gitu ya, yang disebut dengan sadduz dzara'i' atau sadduz dzari'ah. Sadduz dzara'i' itu artinya kita diperintahkan untuk menutup potensi-potensi yang kita bisa mengarah kepada maksiat, ya, bisa mengarah kepada maksiat. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Zina itu haram, zina itu dosa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, bahkan kita mendekati hal-hal yang bisa mengarah kepada zina pun itu dilarang, gitu ya. Dilarang. Jadi kita diperintahkan untuk menutup pintu, gitu ya, pintunya ditutup. Nah, mungkin kalau chattingan itu masih tidak dikatakan khalwat ya, secara apa namanya terminologi fikih karena posisinya jauh, tapi ini ada potensi untuk terjadi kemaksiatan, ya. Ada potensi untuk terjadi kemaksiatan sehingga perlu dilakukan antisipasi, ya. Perlu dilakukan antisipasi. Jadi sebaiknya dihindari chatting yang bersifat personal agar tidak terjebak dalam potensi yang mengarah kepada kemaksiatan. Gitu. Jadi kalau secara status sih tidak bisa dikatakan khalwat ya,
karena secara fisik kan pada berjauhan ya, berjauhan. Tapi prinsip sadduz zari'ah membimbing kita untuk menghindari hal-hal yang bisa membuka pintu atau berpotensi mengarah kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Cuma Baik, satu jazakallah. jadinya ya. Baik, wa iyyakum. Berikutnya siapa? Berikutnya tadi ada Rudi yang ingin menanyakan. Tafadhol Rudi. Ya, silakan Rudi. Ya, semuanya assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aneh mau tanya aja Ustaz. Ini kan kalau dari topik agenda ataupun yang saya baca di poster kajian ini, bagaimana sih cara membuat jadi muslim yang ideal? Nah, ini sebenarnya banyak kegelisahan. Sebenarnya saya juga banyak sama teman-teman kadang ini lagi musim lagi bentar lagi mau Ramadan, gimana ya kita tuh nggak ngerasain kayak feel tahun lalu gitu. Nah, caranya salah satunya kita bisa taraweh bareng, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin agenda tahrib Ramadan juga pasti agak sedikit berkurang, dan mungkin agenda-agenda yang biasa kita malam hari kita biasanya kalau di saya itu ada kurang bareng terus itu agak sulit gitu ya. Nah, biar apa namanya, gimana Ustaz ya, maksudnya biar kita ini buat Ramadan sekarang ini tetap nggak ada rasa itu, karena yang ada terpikirkan dari teman-teman saya dan saya sendiri adalah ada rasa kayaknya kurang bisa maksimal buat kali ini, karena kadang-kadang kita juga bingung kali pancainya cuma di rumah aja ataupun kalau mau berinteraksi dengan teman-teman misalnya mungkin hari Ramadan biasa kita bisa kayak di masjid ataupun itu agak sulit kalau sekarang. Nah, gimana Ustadz ya caranya biar satu momen ataupun rasa jiwa muda kita sebagai mahasiswa itu ada rasa mau masuk, ada rasa sebelumnya ketika nggak ada wabah. Terus yang kedua ketika kita udah masuk ke apa namanya itu, gimana kita juga sama seperti sebelum kita ada wabah. Ya, maksudnya salah satu bisa kita maksimalkan, mungkin baca Al-Quran ataupun itu yang lainnya. Mungkin itu saja Ustadz ya, mungkin insyaallah paham Ustadz. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Rudi tadi pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya tantangan di setiap zaman, bahkan setiap tempat, ada potensi punya tantangan yang berbeda, gitu ya. Tantangan yang berbeda. Jadi kalau dulu misalkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tantangan dakwahnya itu beliau diantaranya menghadapi orang yang, ya Allah, budayanya itu jahiliyah banget. Terus ada juga tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah itu mereka suka main kekerasan, misalkan. Gitu. Nah, itu contoh bentuk dari tantangan. Sekarang tantangan di masa sekarang itu sesuai dengan budaya, dengan kehidupan yang kita alami di keseharian kita. Termasuk diantaranya tantangan ketika sekarang kita berada di zaman global gitu ya, global, di era medsos yang sangat terbuka luar biasa, itu juga merupakan sebuah tantangan. Apalagi tadi yang digambarkan oleh Rudi, tantangan yang sangat berat yang sedang kita hadapi sekarang adalah wabah COVID-19. Ini kalau dalam istilah
apa ya, istilah sekarang itu disebut dengan disrupsi gitu ya, disruption. Kita memang mengalami tantangan yang tanpa diduga-duga, dan kita juga nggak tahu kapan ujian ini akan selesai, dan ketika ujian selesai kita akan berada dalam kondisi seperti apa. Itu kita benar-benar tidak tahu. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa memiliki flexibility jiwa, gitu ya. Jadi kita memiliki jiwa yang bisa adaptif, menyesuaikan dengan situasi yang ada, ya. Adaptif, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Pasti ujian ini berat. Kita keinginan kita untuk untuk melakukan aktivitas amal ibadah baik kita sekarang tidak bisa. Sholat Jumat aja tidak bisa, sholat berjamaah tidak bisa. Karena kalau sholat Jumat itu potensi akan terjadi penularan virus kepada banyak orang. Dan kita tidak tahu di antara jamaah itu siapa yang membawa virus gitu ya, virus carrier gitu. Kita nggak tahu. Makanya kita berusaha mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin kita, pemerintah kita, agar sama-sama kita bisa berpartisipasi untuk segera menghentikan penularan ini. Nah, itu semuanya ujian. Jadi bagaimana kita bisa adaptif menghadapi ujian ini? Di antaranya yang bisa kita lakukan seperti apa yang kita lakukan malam ini. Kalau biasanya antum melakukan kopi ya namanya, melakukan kopi ini offline, kita kopdar gitu ya, meet up-nya. Sekarang kita ternyata bisa melakukan dengan cara lain, dengan online, dan alhamdulillah fasilitasnya ada walaupun dalam keterbatasan gitu ya, keterbatasan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan ini? Termasuk diantaranya tadi kita menghadapi Ramadan ini kok sekarang seperti belum berasa ya mau Ramadan, padahal biasanya tarhib sudah ramai, dorongan-dorongan untuk melakukan persiapan Ramadan itu sudah sangat berasa. Sekarang seperti belum berasa. Ini ujian, ini tantangan bagi kita, bagaimana agar kalau bisa kita menginisiasi untuk memberikan motivasi kepada sesama dalam menghadapi Ramadan agar tetap siap. Sehingga ketika Ramadan datang, kita benar-benar memiliki kesiapan yang prima. Ya. Di antaranya tadi, sebenarnya sih kalau bicara tentang persiapan, sekarang sudah agak terlambat, walaupun masih ada waktu. Cuman tinggal sedikit sehingga kita harus sprint gitu ya. Waktunya udah sedikit sekali kalau bicara tentang persiapan. Nah, tapi di antara yang bisa kita lakukan dalam sedikit waktu ini adalah bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan doa, karena istighfar, kata Allah menjanjikan akan menjadi pintu solusi dari banyak permasalahan atau dari segala permasalahan. Kemudian kita berdoa, memanjatkan permohonan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabah. Kemudian setelah itu tadi kita bisa melakukan, misalkan nih, ketika kita di rumah, maka minimal 4 hal harus kita lakukan. Pertama, jadikan rumah sebagai tempat berzikir. Ya, jadikan rumah sebagai tempat berzikir, karena rumah yang orang di dalamnya berzikir dengan rumah yang orang di dalamnya tidak berzikir, itu dalam sabda Rasulullah menyampaikan ibarat
perbandingan antara orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau di rumah itu orangnya nggak berzikir, berarti itu tempat orang mati. Kalau di rumah itu orangnya berzikir, berarti itu tempat orang hidup. Kalau tempat orang mati itu kan kuburannya, udah kayak kuburan aja. Nah, kemudian yang kedua, jadikan rumah sebagai tempat sholat. Ya, jadi kalau biasanya kita sholat di masjid, maka diusahakan walaupun di rumah tetap berjamaah, ya, berjamaah. Kemudian kalau terkait dengan sholat sunnah, sebenarnya sholat sunnah itu memang yang paling baik termasuk di kondisi normal pun itu di rumah. Sholat tahajud, sholat duha, itu yang terbaik itu di rumah. Bahkan sholat rawatib. Dan rumah ini sebagai tempat sholat. Dan yang ketiga, jadikan kita sebagai tempat untuk membaca Al-Quran. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, jika rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu terlihat oleh penduduk langit bercahaya terang seperti kita penduduk bumi melihat bintang di langit. Kan kalau kita malam hari melihat langit cerah, bintangnya banyak, bercahaya terang, ada bulan, rasanya nikmat sekali, gitu ya, nikmat. Nah, begitu juga kalau di bumi ini rumah-rumahnya itu dibacakan Al-Quran, maka pemandangan akan dinikmati oleh penduduk langit karena rumah-rumah itu memancarkan cahaya-cahaya terang. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, jadikan rumah itu sebagai tempat belajar dan mengajar. Kita belajar, kemudian kita mengajar saudara-saudara kita, keluarga kita, adik-adik kita. Jadi sama-sama belajar, gitu ya, memperbanyak belajar. Nah, ini keempat hal ini juga diantaranya agar masuk bulan Ramadan kita siap, gitu. Jadi nanti baca Al-Qur'annya siap untuk dilonjakkan, ditingkatkan di bulan Ramadan. Tarawihnya juga di rumah, mungkin mudah-mudahan bisa lebih khusyuk. Kita persiapkan dari sekarang, dan juga persiapan-persiapan agenda-agenda lainnya. Ya, disikapi dengan positif saja, dan kita usahakan, gitu ya, kita usahakan apa sih ide kreatif kita yang bisa kita lakukan untuk tetap menjadi yang terbaik dalam situasi sekarang. Intinya itu. Wallahu a'lam. Ustaz ya, sebenarnya. Afwan ya. Baik, karena antusiasme pertanyaan yang Masya Allah sekali, Ana beritahukan acara ini akan melebihi rundown yang telah ditentukan. Sesi pertanyaan akan dibuat sebanyak 3 sesi. Untuk sesi kedua sudah terisi dengan 4 penanya, dan sesi ketiga akan dibuka nanti. Karena sesi ketiga merupakan sesi terakhir, jadi akan dilihat melalui raise hand tercepat setelah pertanyaan sesi kedua dijawab Ustadz. Tafadhol Ukhti Fatimah sebagai pembuka penanya pertama di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz ingin izin menyampaikan pertanyaan dari saudari Fatimah. Silahkan. Jadi gini Ustadz, mengapa ada seseorang yang keimanan dan ilmu agamanya sangat kuat, namun tiba-tiba dia ada keinginan untuk berubah total menjadi tidak baik lagi, atau fitur berlebihan Ustadz? Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik. Langsung ya, baik. Jadi memang tidak ada jaminan sama sekali bagi siapapun, termasuk seorang ulama misalkan, dia akan seperti apa di masa depan. Tidak ada jaminan untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Makanya tadi
sebenarnya yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga diajarkan satu doa, gitu ya. Diajarkan satu doa. Di antara doa itu begini misalkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari hilangnya nikmatmu dari hamba dan hilangnya penjagaanmu dari hamba. Nah, jadi di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Jangan sampai nikmat hidayah itu kemudian hilang dari kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, diawali dengan istighfar kita, mohon agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam hidayah. Kalau menurut kajian para ulama, di antara gitu ya, di antara yang menyebabkan tidak istiqomahnya seseorang dalam kebaikan, dalam hidayah, itu adalah orientasi, gitu ya, orientasi. Jadi yang dimaksud dengan orientasi itu adalah kepura-puraan, atau kepura-puraan itu bahasa globalnya, bahasa umumnya kemunafikan, gitu ya. Kemunafikan. Misalkan kalau kita baca dalam sirah, ada seorang pejuang yang berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gagah berani, tapi ternyata di akhir hayatnya itu dia justru su'ul khatimah. Dia berujung buruk, gitu ya, berujung buruk. Dan ternyata memang dia ini orang yang memiliki orientasi yang salah dalam perjuangannya. Ya. Dia berjihad di samping dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam itu agar orang-orang menyebut dia sebagai pahlawan, agar orang-orang menyebut dia sebagai seorang pemberani, gitu ya. Nah, dan itu adalah orientasi yang salah. Makanya tadi prinsip ini harus kita perkuat, prinsip keimanan. Bagaimana keimanan kita sebagai prinsip yang membuat kita memiliki orientasi dari seluruh hidup kita adalah keriduan kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali karena tadi orientasi ini di antara rahasia agar kita tetap bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tadi doa, gitu ya. Doa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya, karena kan gini, mungkin orang melihat nih, orang melihat oh dia kan orang soleh banget, gitu ya, udah soleh pakai banget, gitu ya, sholatnya rajin, pokoknya soleh banget. Nah tiba-tiba berubah. Nah karena kita juga nggak tahu, ketika dia terlihat soleh, orientasi kesolehannya itu apa? Gitu. Nah jadi ada yang diberikan warning oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang punya ilmu, ada yang tertipu dengan ilmunya. Orang yang rajin beribadah, tertipu dengan ibadahnya. Orang yang dermawan dengan kekayaan hartanya, tertipu. Jadi semuanya itu adalah penyimpangan dalam orientasi. Maka yang paling inti adalah tadi, pondasi keimanan yang akan mengarahkan orientasi kita yang benar kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan kedua datang dari salah satu ukti, menanyakan mengenai yang Ustadz sampaikan
salah satu menjadi muslim yang ideal kan dengan menjaga perkataannya ya Ustadz. Nah, saudari kita ini sedang mencoba untuk mengurangi perkataan yang kurang baik. Dimulai dari dengan mengurangi perkataan-perkataan kasar yang diucapkan. Namun lingkungannya kadangkala tidak mendukung dia untuk berubah. Masih saja ada yang berkata kurang baik lah gitu kepada dia dan kepada di lingkungannya. Nah, cara menghadapi teman-teman yang menurut Uhti ini seperti menganggap remeh dosa dari berkata kasar itu gimana ya Tat? Dan gimana cara kita mengingatkan kepada lingkungan kita untuk mengurangi perkataan itu, sedangkan kita sendiri masih kayak belajar gitu. Jadi mungkin kekhawatiran dicap sebagai soalim atau sebagainya, Tat. Terima kasih, Tat. Baik, ya, yang pertama kuatkan tekad, gitu ya. Yang pertama kuatkan tekad. Ketika kita punya niat yang baik, maka yang harus kita pahami adalah bahwa niat baik itu akan ada tantangannya. Kenapa? Karena setan dan teman-temannya, murid-muridnya, anak cucunya nggak suka orang berbuat baik. Jadi, kalau kita ingin berbuat baik, pasti ada tantangannya. Semakin besar kebaikan yang kita inginkan, semakin besar tantangan yang akan dihadapi. Sehingga, yang pertama harus kita miliki adalah kuatkan tekad. Agar tantangan-tantangan seperti yang tadi disampaikan, itu bisa kita hadapi dengan kesabaran. Ya, karena harus kita pahami bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Betul nggak ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidupkan budaya saling menasehati. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan gini, misalkan dalam satu grup gitu ya, katakan grup WA. Nah, kalau ada orang yang berkata baik itu, coba kita provokasi agar orang merespon dengan baik, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang memberikan perkataan yang baik, memberikan nasihat yang baik, coba kita respon dengan baik, dengan dengan jempol, dengan pokoknya kasih apresiasi. Nah, agar itu kebaikan itu menjadi dominan di situ. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang didominasi oleh kebaikan, perkataan-perkataan yang baik. Itu yang kedua, gitu ya. Ada rekayasa, gitu ya. Harus ada rekayasa. Nah, untuk rekayasa ini juga kita cari partner yang bisa mendukung niat baik kita. Mungkin awalnya cuma satu orang. Nah, tapi coba kalau kita berdua dalam satu grup, kemudian tektokan dengan kebaikan, saling bela gitu ya. Nah, itu insya Allah nanti akan ada yang ketiga. Kalau sudah ada 3, coba diajak rembukan lagi sehingga menjadi 4 dan seterusnya. Ya. Karena pada hakikatnya semua orang itu punya kecenderungan kebaikan. Jadi dalam diri setiap orang itu ada sisi baiknya, gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi positive thinking kita. Kemudian yang berikutnya, gitu ya. Yang berikutnya semua apa yang kita capai, jangan tadi lagi-lagi jangan berkecil hati. Pokoknya sedikit pun capaian yang kita raih dari cita-cita yang kita targetkan, itu kita syukuri karena sesungguhnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa kembali bertawakal kepada Allah.
Karena dari seluruh usaha kita yang harus kita kuatkan adalah tawakal kita. Jadi usahanya terus maksimalkan dan berdoa kepada Allah, setelah itu kita bertawakal. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa memberikan stimulus untuk untuk mendapatkan ide-ide penguatan-penguatan yang lainnya dari diri penanya sendiri, gitu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu Baik, sama-sama. yang selanjutnya dari salah satu ukti juga, beliau bertanya, di era sekarang kan makin sulit untuk membentuk karakter muslim ideal, terlebih banyak cobaan kayak TikTok, sosmed, dan lain-lain yang seolah-olah menjadi candu. Gimana sih Ustadz caranya untuk membentuk pribadi muslim ideal lebih spesial lagi di zaman sekarang? Jazakallah Ustadz. Dan sama satu lagi, ada yang bertanya, sosok ideal seorang muslimah di zaman milenial itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi tadi seperti yang sudah pernah disampaikan bahwa setiap zaman itu ada tantangan. Nah, betul. Contoh tantangan itu diantaranya seperti yang disampaikan tadi. Ada medsos, diantaranya ada TikTok, ada internet dengan konten-konten yang beragam sekali, baik dan buruk itu berseliweran, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membentengi diri dengan kekuatan prinsip keimanan dan akhlak, sehingga kita bisa menyaring, gitu ya, mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Setelah menyaring mana yang baik untuk kita dan yang buruk, juga mana yang baik dan buruk untuk orang-orang dekat kita yang akan berpengaruh kepada kita, gitu ya. Nah, dan di dalam satu hadis itu makanya Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Din adalah nasihat. Hadis ini menggambarkan seolah-olah nasihat itu agama itu sendiri, bukan nasihat itu bagian dari agama. Jadi semacam itu makna dari hadis itu. Jadi itu menggambarkan tentang betapa pentingnya menghidupkan budaya saling menasihati, terutama di masa sekarang yang kita udah sangat jauh dari masa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tantangannya semakin beragam, semakin berat, gitu ya. Semakin berat. Nah, jadi intinya sih memang kita membuat bagaimana agar orang baik itu nggak kalah kreatif dengan orang jahat, dengan orang buruk, gitu ya, dengan orang buruk. Nah, terus kemudian kalau tadi di pembahasan kita ada 3 dimensi dalam membangun karakter muslim yang ideal, dimensi ruhiyah, fikriyah, dan dimensi amaliyah, maka sesungguhnya ungkapan dimensi ini hanya sebuah kesimpulan yang bersifat ijtihad dari bagaimana sih kita mencontoh sosok ideal yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tetap kembalinya ke situ bahwa muara model bagaimana kita membangun pribadi ideal itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian kalau khusus terkait dengan wanita, dengan akhwat, maka sama sekali kita tidak miskin model. Banyak sekali sosok-sosok ideal dari kalangan wanita, dari kalangan emak-emak yang super ideal luar biasa. Maka berarti kita membaca sejarah seperti apa Khadijah, seperti apa Aisyah. Jadi mohon maaf nih,
membaca sejarah Aisyah itu atau mengenal Aisyah itu bukan dari lagu Aisyah yang baru-baru ini, bukan. Tapi kita bisa mengenal Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah yang sangat luar biasa, ibu kita itu dari tulisan para ahli sejarah yang sangat hebat, luar biasa. Banyak sekali sosok-sosok baik dari kalangan para sahabat maupun orang-orang solehah terdahulu seperti Maryam, Asiyah, gitu ya. Kemudian sosok orang-orang solehah, wanita-wanita hebat yang ada setelahnya itu banyak. Nah, itu sangat-sangat perlu dibaca oleh para akhwat-akhwat sekalian agar kita bisa mencontohnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baiklah, sesi 3 akan dibuka. Mohon dipersiapkan tangannya untuk mengklik raise your hand karena ini dipilih dengan penanya yang lebih dulu mengklik angkat tangannya ya. Jika ingin tanya, silahkan diklik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, untuk Ukti Rosa Melinia boleh menanya terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, untuk Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin menyampaikan lagi dari Ukti Rosa. Ustadz, saya mau bertanya, tapi di luar tema, Ustadz. Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang suka menggibah, padahal sudah kita ingatkan, dilarang gibah. Kita bingung harus menghindar atau tetap di situ, tapi pura-pura tidak dengar. Ini yang membuat kita malas dalam berbaur dengan banyak orang, karena banyak bergibah. Sedangkan hubungan antara Allah dan manusia itu harus seimbang. Hablum minallah dan hablum minannas. Itu bagaimana cara menyikapinya ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan ada hubungannya juga dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jika kita menghadapi situasi, kemudian kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik tadi ya. Nah, jadi tips dari anak itu agak-agak mirip tadi ya. Pertama, kuatkan tekad kita untuk tidak bergibah dan untuk untuk membuat orang tidak bergibah. Yang kedua, cari partner yang bisa membantu kita dalam melakukan rekayasa sosial, gitu ya. Rekayasa sosial di situ bagaimana kita direkayasa agar yang tercipta di lingkungan situ adalah obrolan yang bukan gibah. Kalau kita punya partner, maka kita bisa tektokan gitu ya. Misalkan gini, ada orang yang gibah. Coba dialihkan oleh teman kita. Kemudian kita menyahut gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti lagi-lagi insya Allah kalau sudah ada 2, insya Allah ada 3 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan usaha-usaha doa, sabar. Setelah itu, kalau ternyata lingkungannya masih berat, maka tidak ada salahnya untuk menghindar sementara, gitu ya. Menghindar itu sementara kita tetap menjaga akhlak baik kita. Nanti kalau kira-kira sudah nggak gibah lagi, ya udah gabung lagi. Gitu. Jadi mohon jangan malas untuk bergaul, tetap semangat, gitu ya. Semangat untuk bergaul. Jadi
kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan keadaan, ya coba kita menghindar dulu saja, gitu ya. Menghindar dulu. Nanti kalau sudah kondusif, kita gabung lagi, gitu ya. Gabung lagi. Jadi saya sih berharap teman-teman semuanya jangan gampang menyerah, karena teman-teman semua yang menyampaikan pertanyaan adalah orang-orang yang punya niat baik, sehingga orang yang punya niat baik itu harus memiliki karakter yang kuat, gitu ya. Nah, agar kita bisa kuat, maka kita harus punya partner tadi, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, al-mu'minu dha'ifun binafsihi qawiyyun bi ikhwanihi. Seorang mukmin itu kalau sendirian ya dia bisa lemah. Makanya dia harus punya teman. Jadi ini penting sekali ya. Makanya juga kalau bisa setiap program kebaikan, walaupun mungkin nampak sederhana tadi, yang ingin menciptakan lingkungan orang-orang yang berkata-kata baik, itu tadi ya. Kemudian yang kedua, yang ingin menciptakan lingkungan tidak ada ghibah. Nah, sebaiknya program-program seperti ini jangan menjadi program satu orang, tapi harus menjadi program bersama. Karena kalau program satu orang berat memang, gitu ya. Jadi dibawa nih, kalau tadi sudah ada 2 orang yang punya program, cari teman lagi jadi bertiga. Walaupun nanti di antara teman-teman juga mungkin akan ada tantangannya, itu nggak masalah, gitu ya. Nah, jadi berusaha seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Tafadhol atas nama hamba Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, Ani ada kesempatan untuk bertanya untuk pendidik-pendidik terakhir. Yang saya ingin tanyakan adalah, saya mengambil kutipan dari kata-kata Ustadz, setiap musim ya harusnya punya harapan ideal seperti itu. Dan juga seperti sosok siapakah yang diidealkan? Ya tentunya sosok Rasulullah, gitu kan, Ustadz. Nah, di sini tentunya kita pingin seperti Rasulullah idealnya. Tapi kebanyakan di lapangannya adalah kita punya pemikiran idealisme masing-masing, gitu. Punya tafsiran yang berbeda, ilmunya berbeda, jamaahnya berbeda, ataupun yang lainnya. Makanya kita punya pemikiran masing-masing seperti itu. Nah, contohnya seperti berdakwah, gitu, Tad. Ada beberapa orang yang tidak mengerti ataupun sudah lebih paham daripada kita, tentunya seperti itu. Apakah semua orang dapat mengerti idealisme kita, gitu, pemikiran idealisme kita? Bagaimana solusinya, gitu, ataupun cara kita agar pemikiran kita diterima oleh yang belum mengerti ataupun tidak ya bertentangan seperti itu, Tad. Nah, dan juga jika kita melihat pada sudut pandang yang berbeda, Tad, bagaimana jika kita menjadi orang yang menanggapi orang yang punya idealismenya itu lebih tinggi daripada kita, Tad, gitu, Tad. Mungkin seperti itu aja, Tad, untuk pertanyaannya, bisa ditanggapi, boleh? Baik, jazakallahu khair pertanyaannya dari akhi hamba Allah. Jadi agar kita meraih kesuksesan dalam menyampaikan gagasan kebaikan kita, maka ada arahan dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, khatibun nasa ala qadri uqulihim au kama qala fima makna. Artinya, sampaikan pesan kebaikan kepada objek yang akan kita tuju itu sesuai dengan kadar pemikirannya, kadar akalnya. Jadi maksudnya
kita memang menginginkan tataran ideal, tapi bukan berarti tataran ideal itu bisa kita capai sekaligus dalam satu waktu, dalam satu program, dalam satu tahap, itu tidak. Tapi tataran ideal itu kita capai secara bertahap, step by step, selangkah demi selangkah, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang termudah, mulai dari yang tergampang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla." Jadi yang inti dari hadis itu, yang harus menjadi prioritas kita itu adalah konsistensi. Maka untuk mencapai konsistensi itu, pertama di awal targetnya jangan terlalu idealis dulu. Gitu. Misalkan nih, contoh teknisnya, kita punya idealisme untuk bisa sholat tahajud secara konsisten setiap malam, 11 rakaat 1 jam, misalkan ya, setiap malam 1 jam 11 rakaat, kita bangun jam 3. Nah, tapi untuk mencapai itu jangan langsung kita sholat tahajud mulai jam 3 semalam, kemudian besoknya enggak lagi, jangan. Tapi mulai dari sedikit dulu. Mungkin yang penting tiap malam kita bangun sebelum subuh, walaupun hanya sholat 3 rakaat, sholat witir. Atau kalau enggak, yang terbaik sih memang ganjil gitu ya. Kalau enggak ganjil 2, ya udah nggak apa-apa. Cuman yang terbaik ganjil ya. Misalkan 3 rakaat, berarti kalau 3 rakaat doang kan kita kita bangun, kalau sekarang ya, kita bangun jam 4, 15 menit saja insya Allah masih bisa, masih keburu gitu ya, masih keburu. Nah, begitu juga ketika di antara orang-orang kita dan teman kita, saudara kita yang punya idealisme itu, ternyata salah satunya ada yang idealismenya itu tinggi. Kalau memang ingin mencapai idealisme itu bersama-sama, maka yang harus menjadi standar itu yang idealismenya terendah gitu. Kalau ingin dicapai secara berjamaah, secara bersama. Jadi yang idealismenya tinggi, itu nanti dia bisa menambah porsinya sendiri di luar program bersama. Tapi untuk program bersamanya itu harus mengukur kepada orang yang idealismenya terendah gitu. Dalam program apapun, walaupun mungkin tadi contoh anak bisa jadi tidak relate dengan apa yang antum tanyakan, tapi mudah-mudahan bisa dianalogikan gitu ya. Nah, cuman begitu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai idealisme secara bersama, maka yang harus menjadi standar permulaan, standar untuk mengawali itu adalah yang terendah. Yang idealismenya lebih tinggi itu bisa menambah porsi personal, gitu ya, personalnya dia. Baik, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron. Apa? Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materi hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali kajian malam hari ini. Afwan sebelumnya karena acara mundur dari jam yang sudah ditentukan. Baik, semoga dapat memberi keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hafiz. Dengan tema How to be an Ideal Muslim.
melihat Nabi, melihat dari kisah Nabi, menjadi sosok muslim yang ideal itu butuh proses yang panjang. Dari awal Nabi yang mempelajari ilmunya sendiri, sampai dia bisa membagikan ilmunya tersebut ke masyarakat, ke umat-umatnya. Orang-orang soleh pada zaman dahulu patut kita teladani akhlaknya. Namun orang yang harus kita idolakan ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Standar ideal itu ada 3. Yang pertama, ruhiyah. Ruhiyah terbagi menjadi dua dimensi, ialah keimanan, dimensi keimanan dan dimensi akhlak. Ketika Rasul ditanya, ketika di antara orang-orang yang beriman, manakah yang paling baik? Lalu Rasul menjawab, semakin baik akhlak, menandakan imannya pula semakin baik. Ini dapat ditarik maknanya bahwa akhlak dan iman itu memiliki keselarasan yang selalu berdampingan. Standar ideal yang kedua ialah fikriyah atau akal. Idealisme tokoh seorang muslim itu ada 2, memiliki gagasan yang baik dan juga suka bermusyawarah. Standar ideal yang ketiga ialah amaliyah. Jika iman kita lemah, maka lakukan yang mampu ia lakukan. Jika tidak bisa kerja nyata, lakukanlah dengan kata-kata. Jika dengan tidak bisa kata-kata, maka lakukanlah sekurang-kurangnya dengan hati. Ruhiyah itu ialah prinsip, fondasi, dan orientasi seorang muslim. Agar prinsip kita kuat, bekalilah dengan ilmu, lalu sempurnakan dengan beramal. Barulah kita dapat disebut sebagai muslim yang berkualitas. Nah, baik. Dengan pembacaan kesimpulan tadi, sekaligus berakhir pula acara kopi pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan. Selanjutnya, mari kita tutup acara dengan mengucap hamdalah dan istighfar. Alhamdulillah. Dan kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz dan peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara kopi pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi pelajaran dan awal usaha untuk memperbaiki diri. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian acara kopi pada malam hari ini. Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.